Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Kali ini kita akan belajar materi rancangan penelitian sosial. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar ini adalah diharapkan setelah mempelajari bab ini, siswa mampu mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian. Yang kedua, siswa mampu menyusun rancangan penelitian sosial budaya. Siswa mampu menentukan topik atau masalah sosial dan budaya sebagai fokus penelitian. Kemudian siswa mampu menentukan pendekatan penelitian. Siswa mampu memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi, serta mampu mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah atau fokus penelitian. Baik, untuk memperoleh gambaran dari kompetensi dasar ini, kita pelajari overview berikut ini. Bahwa objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Nah, di dalam masyarakat terdapat berbagai masalah yang berkembang yang dapat diteliti. Sebagai contoh, ada masalah sosial berupa penyimpangan sosial, kemudian masalah sosial kriminalitas, kemiskinan, kenakalan remaja, pengemis jalanan, anak jalanan, pengamen jalanan, dan sebagainya. Nah, untuk mengerti, mencari tahu penyebab dari keberadaan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, serta menemukan solusi bagi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, baik itu solusi represif maupun solusi preventif, maka dibutuhkanlah penelitian sosial. Ya, di mana kita akan belajar bagaimana merancang penelitian sosial, kemudian menentukan topik dari suatu permasalahan, merumuskan masalah, menentukan metode penelitian, dan seterusnya, yang diawali dengan proses berpikir terlebih dahulu atau menalar. Nah, apa yang dimaksud dengan proses berpikir atau penalaran? Kita masuk dalam materi proses berpikir dan penelitian dengan terlebih dahulu memahami proses berpikir. Adalah proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan, ya. Untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Nah, melalui proses berpikir inilah, dengan menggunakan penalaran ini, maka manusia dapat mengembangkan pengetahuan. Karena apa? Karena dengan berpikir yang logis, dengan segala fakta yang ada yang relevan terhadap pemikiran kita yang logis, maka pengetahuan kita akan berkembang. Ya, kemudian kita akan menemukan hal-hal baru yang dapat mengembangkan kebudayaan kita. Kebudayaan di sini bukan berarti hanya kebudayaan tarian, kemudian seni dan sebagainya, ya. Kebudayaan di sini adalah bagaimana cara manusia dalam menjalani hidup, ya, strategi dari manusia menjalani hidup dan mensiasati segala permasalahan yang ada di kehidupan. Misalnya, strategi dalam menghadapi alam sekitar. Nah, bagaimana cara berpikir, cara menalar, cara menyimpulkan sesuatu dengan logis, dengan fakta-fakta yang ada, yang relevan ini, mampu mengembangkan kemampuan untuk survive, menghadapi segala tantangan, segala kendala, segala situasi di sekitar, termasuk mungkin kendala dari alam di sekitar kehidupan kita, di mana kita hidup, ya. Kemudian, bagaimana proses berpikir atau menalar memberi makna dalam hidup. Ya, karena dengan menemukan hal-hal baru tentunya ini menjadi sesuatu yang bermakna, ya, menjadi value tersendiri untuk kita bertambah maju, ada peningkatan, gitu, ya, ada progres. Nah, kemudian memanusiakan diri dalam hidup. Nah, manusia tidak pernah lepas dari akal pikiran. Dengan memberdayakan akal pikiran, maka menunjukkan bagaimana kita memanusiakan diri kita sendiri dalam hidup kita. Baik, demikian adalah bagaimana yang bisa kita peroleh melalui proses berpikir atau menalar. Nah, ciri-ciri dari kegiatan berpikir adalah yang pertama logis, yakni sesuai dengan logika, ya, sesuai dengan akal pikiran kita, bagaimana kita menggunakan, memberdayakan logika dari akal pikiran kita, dan analitis, ya, bersifat analisis, ya. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi
benar-benar sesuai fakta yang ada, sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dari keadaan yang sebenarnya tersebut akan membuat kita berpikir dengan akal pikiran kita. Dengan kelebihan kita sebagai manusia adalah kita memiliki akal pikiran yang pintar ya. Maka dengan menggunakan akal pikiran kita, kepintaran kita, kita mampu melakukan analisis terhadap berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Baik, berikutnya kita mempelajari mengenai jenis penalaran. Jenis penalaran ada 3, yaitu deduksi, yang kedua induksi, yang ketiga adalah gabungan induksi dan deduksi. Nah, untuk membedakan deduksi dengan induksi, bahwa deduksi adalah dari umum ke khusus ya, untuk lebih mudah mengingatkan, yaitu dengan istilah DUK ya, deduksi dari umum ke khusus. Nah, sebaliknya induksi dari khusus ke umum atau IKU. Baik, kita masuk ke deduksi. Sebagai contoh, situasi yang umum adalah pada suku Dawan di Timor, setiap laki-laki wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Nah, untuk lebih khususnya, Triles adalah laki-laki dari suku Dawan. Nah, ini adalah situasi khusus. Maka dari apa yang menjadi situasi umum, kemudian kita melihat situasi khusus, kita bisa menyimpulkan bahwa Triles wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Gitu ya. Selanjutnya adalah induksi dari khusus ke umum. Dari hal-hal yang khusus kita akan menyimpulkan menjadi sesuatu yang umum terjadi. Sebagai contoh, dari situasi yang khusus adalah Triles adalah laki-laki dari suku Dawan di Timor. Ia membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuannya. Nah, kemudian ada lagi laki-laki lain bernama Morales. Adalah laki-laki dari suku Dawan juga ya, dari Timor. Ia membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuannya. Ada lagi satu lagi, ternyata kejadian khusus lagi. Jil adalah seorang laki-laki dari suku Dawan. Ia membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuannya. Nah, dari ketiga situasi khusus tersebut dijadikan untuk menarik kesimpulan secara umum bahwa pada suku Dawan di Timor, setiap laki-laki membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuannya. Demikian ya. Jadi induksi adalah kebalikan dari deduksi. Baik, sekarang kita masuk ke gabungan antara induksi dan deduksi. Sebagai contoh, dari situasi yang khusus, kita akan membuat kesimpulan secara umum. Nah, dari kesimpulan secara umum tersebut, kita lanjutkan untuk membuat kesimpulan secara khusus. Kita lihat pada contoh. Pada situasi yang khusus, ada laki-laki bernama Triles, adalah laki-laki dari suku Dawan Timor. Ia membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuannya. Kemudian ada seorang laki-laki lagi, Jil, dari suku Dawan juga. Ia juga membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Kemudian ada situasi khusus lagi. Ada laki-laki bernama AC dari suku Dawan pula. Ia membayar mas kawin kepada calon pengantin perempuannya. Nah, pengamatan terhadap lebih dari satu fakta tersebut mendukung kesimpulan secara umum bahwa pada suku Dawan di Timor, setiap laki-laki wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Demikian kesimpulan secara umum. Nah, dari kesimpulan yang secara umum dihasilkan dari penalaran induksi tersebut, selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam membuat kesimpulan kembali secara khusus atau dengan metode deduksi. Ya, dari kesimpulan yang umum tadi bahwa pada suku Dawan Timor,
setiap laki-laki membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Nah, kebetulan Raul adalah laki-laki dari suku Dawan juga, maka Raul wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Baik, demikian adalah jenis penalaran, deduksi, induksi, dan gabungan antara induksi dan deduksi. Nah, selanjutnya setelah penalaran atau proses berpikir, kita lanjutkan ke penelitian. Baik, kita lihat pada gambar adalah 2 orang siswa yang melakukan penelitian di laboratorium ya. Apakah selalu penelitian dilakukan di laboratorium? Belum tentu, karena penelitian bisa dilakukan di mana saja tergantung dari jenis penelitiannya. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian? Ada beberapa pendapat dari ahli ya, bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Ada lagi, menurut Supranto, bahwa penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Dari definisi kedua ahli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa garis besarnya, penelitian adalah usaha untuk menarik kesimpulan yang terpercaya kebenarannya, dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah. Nah, penelitian merupakan aktivitas ilmiah menggunakan metode yang ilmiah pula. Karena apa? Karena logis dan sistematis melalui pengumpulan data. Nah, penelitian adalah proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban atas berbagai pertanyaan. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana suatu penelitian memiliki syarat penting ya. Ada syarat penting yang harus dipenuhi dalam mengadakan penelitian. Yang pertama adalah sistematis, yang kedua terencana, yang ketiga adalah prosedur ilmiah. Sistematis, bahwa penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai ke yang kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan terencana adalah bahwa suatu penelitian dilaksanakan secara sengaja, direncanakan ya, dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian benar-benar sudah dipersiapkan, difikirkan dengan matang sebelumnya. Ya. Kemudian prosedur ilmiah, bahwa serangkaian aktivitas atau kegiatan dalam penelitian dari awal sampai akhir dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan dalam kaidah-kaidah keilmuan ya, dan tujuannya memang untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, dari terpenuhinya syarat penelitian tersebut, maka akan bisa tercapai jika seorang peneliti memiliki cara-cara berpikir antara lain skeptis, analitis, kritis, jujur, dan terbuka. Skeptis, bahwa peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pertanyaan. Tidak boleh percaya begitu saja pada apa yang dilihat sekilas, tapi benar-benar mendalami keseluruhan data yang dibutuhkan dari suatu penelitian, tidak menyimpulkan dengan terburu-buru ya, benar-benar sesuai prosedur dari suatu penelitian yang memang harus dijalani. Kemudian analitis, bahwa peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Setiap perkembangan sedikit saja harus dianalisis ya. Kemudian kritis, bahwa peneliti harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika dengan mempertimbangkan berbagai hal secara objektif. Jadi bukan dari subjektivitas dari peneliti, tapi benar-benar sesuai objeknya, sesuai fakta yang ada di lapang. Baik, kemudian jujur, bahwa seorang peneliti tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data, misalnya dimanipulasi datanya supaya kelihatan nanti hasilnya adalah sesuai dengan keinginan peneliti. Nah, ini bukan penelitian namanya ya, karena sudah ada ketidakjujuran di sini. Kemudian
Terbuka bahwa seorang peneliti bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat dari berbagai pihak tentang apapun nanti hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, dari cara berpikir yang skeptis, analitis, kritis, jujur, dan terbuka inilah yang disebut sebagai cara berpikir yang ilmiah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah ya, dan dilandasi dengan pengujian yang sistematis. Baik, selanjutnya, nah bagaimanakah penelitian dilakukan? Adalah melalui tahapan yang pertama penyusunan rancangan penelitian, kemudian pelaksanaan penelitiannya, yang terakhir adalah penyusunan laporan penelitian, karena setiap penelitian harus dipublikasikan, entah untuk instansi di mana peneliti bernaung atau di lembaga pendidikan di mana peneliti tersebut menyumbangkan penelitiannya, atau kepada masyarakat secara umum. Baik, yang pertama penyusunan rancangan penelitian, bahwa dalam tahap langkah ini peneliti menentukan masalah yang akan diteliti, kemudian melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah dari topik yang penelitian yang akan dilakukan, kemudian merumuskan anggapan dasar atau kesimpulan dasar, kemudian memilih pendekatan. Pendekatan di sini adalah metode atau cara yang akan dipakai untuk melaksanakan penelitian. Nah, dalam pendekatan ini kita mengenal yang disebut sebagai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pendekatan kuantitatif apabila data yang dikumpulkan adalah berupa data berbentuk angka atau kuantitas. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan jika data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif atau di luar angka, misalnya data berupa kata-kata, keterangan, atau kalimat. Baik, langkah terakhir dari tahap penyusunan rancangan penelitian adalah menentukan jenis dan sumber data. Ya, sebagai contoh, kita akan melakukan penelitian terhadap siswa TK Mardiyana Serang mengenai pengaruh metode bercerita dengan menggunakan buku cerita bergambar terhadap keterampilan berbicara anak usia dini. Nah, dengan demikian jenis dan sumber data yang kita butuhkan untuk penelitian tersebut adalah data yang langsung dari siswa TK Mardiyana Serang, kemudian data dari guru TK Mardiyana Serang misalnya, kemudian dari orang tua wali murid atau wali siswa dari TK Mardiyana Serang. Nah, ini adalah data langsung ya, data primer. Kemudian sumber datanya yaitu tadi siswanya, gurunya, kemudian orang tua siswa. Baik, nah demikian tadi adalah tahap penyusunan rancangan penelitian. Nah, tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah menentukan dan menyusun instrumen. Nah, berbicara mengenai instrumen ini berkaitan dengan jenis dan sumber data. Jadi, seperti yang telah kita contohkan tadi, untuk kita mendapatkan data dari siswa TK Mardiyana Serang, kemudian dari orang tuanya, dari gurunya, maka kita menggunakan apa? Misalnya, kita akan mengadakan survei terhadap siswa, guru, dan orang tuanya, maka instrumennya adalah angket atau kuesioner. Demikian ya. Kemudian langkah selanjutnya dalam tahap kedua ini adalah mengumpulkan data. Nah, setelah data terkumpul kemudian diolah, dianalisis, dan hasil dari analisis digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Nah, setelah selesai pelaksanaan penelitian kemudian disusunlah laporan penelitian. Nah, dalam penyusunan laporan penelitian sudah ada kaidah-kaidah ya, aturan dalam penulisannya. Sebagai contoh, bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah ya, latar belakang mengapa mengambil topik atau masalah penelitian yang dilakukan. Kemudian identifikasi masalah. Kemudian pembatasan masalahnya biar masalahnya tidak terlalu lebar. Misalnya tadi kita contohkan adalah
Pengaruh metode bercerita dengan menggunakan buku cerita bergambar terhadap keterampilan berbicara anak usia dini. Maka yang dibatasi masalahnya adalah kaitan antara bagaimana metode bercerita dilaksanakan atau dilakukan, diimplementasikan kepada anak usia dini, dan dampaknya apa terhadap keterampilan berbicara anak. Kira-kira menstimuli atau tidak, menstimulasi untuk perkembangan keterampilan bercerita dari anak usia dini atau tidak. Nah, hanya terbatas kepada batasan operasional ya, definisi operasional yang berkaitan dari judul penelitian tersebut. Jadi tidak meluas sampai misalnya hobi anak. Nah, ini kan tidak berkaitan ya. Kemudian perumusan masalah ya, setelah pembatasan masalah, perumusan masalah. Kira-kira masalah yang akan diteliti, yang diteliti dalam penelitian, di mana dilaksanakan penelitian tersebut apa, yang menjadi masalah apa. Kemudian tujuan dari penelitian. Nah, tujuan ini berkaitan dengan rumusan ya, karena tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah disusun. Selanjutnya adalah kegunaan penelitian. Berguna bagi siapa? Berguna hanya kepada TK Madiyana Serang saja atau kepada masyarakat secara keseluruhan ya. Kemudian bab kedua adalah penyusunan kerangka teoritis dan perumusan hipotesis ya. Di bab 2 inilah kita akan memasukkan tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau landasan teori ya, yang berkaitan dengan penelitian yang telah kita laksanakan ya, sebagai dasar teori ya, untuk penguatan mengenai variabel atau pembatasan masalah yang kita laksanakan melalui penelitian. Baik, selanjutnya yang bab ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, dalam bab 3 ini dijelaskan berbagai hal terkait dengan metodologi penelitian, cara dari penelitian yang sudah dilakukan ya, mulai dari tujuan penelitian secara operasionalnya ya, kemudian penelitiannya dilakukan di mana, kapan, misalnya selalu ada waktunya ya, misalnya pada tahun 2020 hingga 2021, tahun ajaran 2020 hingga 2021 mungkin berbeda hasilnya nanti dengan tahun 2025, tahun ajaran 2025 ke 2026, karena situasinya sudah berbeda ya. Nah, dengan demikian setiap penelitian pasti ada tempatnya, waktunya, itu jelas ya. Kemudian bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Contoh, tadi penelitian yang kita lakukan adalah kepada siswa TK Madiyana Serang, gurunya, orang tuanya, tentunya tidak sedikit ya. Nah, keseluruhan dari yang akan kita teliti ya, ini merupakan populasi. Nah, jika jumlahnya terlalu besar, maka kita bisa mengambil sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi tersebut. Ya, ini yang disebut sebagai sampel. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya sampel ini? Kita akan pelajari dalam teknik sampling ya. Kemudian selain teknik pengambilan sampel atau sampling, maka dalam metode penelitian tersebut juga diuraikan mengenai teknik pengumpulan datanya ya. Kemudian juga teknik analisis datanya, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian yang mana, kemudian jenis penelitiannya adalah jenis penelitian yang mana gitu ya. Kemudian bab keempat adalah hasil dari penelitian, hasil dari analisisnya, kemudian variabel yang diteliti apa saja ya. Kemudian kesimpulan dari pengujian hipotesisnya ya, tadi sudah disusun, dirumuskan anggapan dasarnya ya, kesimpulan awalnya. Nah, kemudian disimpulkan kira-kira terbukti atau tidak dugaan di awal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bab yang terakhir adalah bab kesimpulan dan saran, di mana berisi kesimpulan penelitian dari seluruh aspek, kemudian saran yang diajukan oleh peneliti ya. Nah, selanjutnya setelah bab terakhir kesimpulan saran tersebut biasanya dilampirkan berbagai lampiran pendukung dari penelitian. Sebagai contoh, foto-foto dokumen, kemudian
misalnya menggunakan kuesioner atau angket, berarti kuesioner atau angket dari yang kita teliti kita lampirkan, ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagan dari langkah-langkah penelitian ilmiah yang dari bagan tersebut merupakan detail atau rinci dari terperincinya dari 3 tahap penelitian tadi ya, dari mulai penyusunan rancangan penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan penelitian. Ya, kita lihat dari bagan tersebut mulai dari masalah yang ada, diawali dari penyusunan kerangka berpikirnya, kemudian dari masalah tersebut dikaji, ya, latar belakangnya, kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan seterusnya, kemudian disusun kerangka teoritis pengajuan hipotesis atau anggapan dasar atau dugaan sementara yang masih merupakan tahap penyusunan rancangan penelitian. Nah, setelah disusun hipotesisnya, kemudian disiapkan metodologi penelitiannya, ya. Kemudian setelah itu setelah siap dirancang sedemikian rupa, kemudian dilakukan penelitian dan dilakukan pengujian hipotesis dari hasil penelitian. Ini sudah pelaksanaan penelitian tahap kedua ya. Kemudian ringkasan dan kesimpulan, ya, membuat deskripsi singkat mengenai masalah hipotesis dan sebagainya sampai ke pengajuan saran. Nah, ini pengajuan saran ini berarti sudah sampai di laporan penelitian. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian ya. Kita bisa membedakan ada berbagai jenis penelitian berdasarkan, yang pertama berdasarkan tujuannya, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan ya. Penelitian dasar adalah yang mengumpulkan informasi untuk menyusun konsep atau teori, sedangkan penelitian terapan adalah bagaimana teori yang ada berusaha diterapkan, untuk diterapkan, diuji, dievaluasi untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat ya, karena ini adalah penelitian sosial ya. Kemudian berdasarkan metode ya, ada penelitian historis, ada penelitian survei, penelitian eksperimen dan penelitian observasi. Penelitian historis adalah peristiwa yang telah terjadi ya, secara historis di masa lampau ya. Kemudian penelitian survei adalah bagaimana seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dengan cara penyebaran kuesioner atau angket ya. Kemudian penelitian eksperimen adalah peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alami menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian misalnya eksperimen dilakukan di laboratorium misalnya ya. Kemudian penelitian observasi. Tujuan penelitian observasi adalah untuk memperoleh data konkret secara langsung di lapangan atau pengamatan langsung di lapangan ya. Kemudian jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi ada eksploratif, ada deskriptif dan ada eksplanatif. Baik, nah apa perbedaan antara eksploratif, deskriptif dan eksplanatif ya? Eksploratif itu lebih ke mencari jawaban dari apa ya. Kemudian deskriptif itu karena mendeskripsikan berarti lebih ke memberikan gambaran dari jawaban pertanyaan bagaimana ya. Kemudian eksplanatif ya, menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Jadi bagaimana penelitian eksplanatif ini lebih kepada memberikan gambaran atas pertanyaan why, mengapa ya. Baik, selanjutnya adalah jenis penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif ya. Tadi telah kita singgung. Kemudian berdasarkan tempat pelaksanaannya ya, ada penelitian laboratorium, kemudian ada penelitian lapangan ya jika dilakukan di luar ruang ya. Kemudian ada penelitian perpustakaan atau studi pustaka. Jadi yang data yang kita ambil adalah dari buku, jurnal, catatan, naskah, kisah sejarah misalnya, atau dokumen-dokumen yang lain. Baik, selanjutnya kita menuju ke rancangan penelitian ya.
Berbicara mengenai rancangan penelitian, maka akan terdiri dari 8 bagian besar yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah langkah penelitian pendahuluan, penelitian terdahulu, penelitian terhadap penelitian yang sudah ada, ya, yang sudah ada sebelumnya. Kemudian menyusun latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian terkait dengan perumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan metodologi penelitian. Nah, dalam merancang penelitian memang peneliti perlu mencantumkan hasil penelitian terdahulu, ya, melakukan studi terhadap penelitian sebelumnya. Mengapa? Karena dari informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu, maka seorang peneliti akan mendapatkan landasan teori yang kuat, kemudian akan memperoleh data pendukung dan juga menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Misalnya, pernah dilakukan penelitian di SMA Mardiwana Serang tahun kurun waktu tahun 2015 hingga 2020 mengenai animo membaca siswa SMA Mardiwana Serang di perpustakaan sekolah misalnya. Kemudian ada peneliti lain meneliti hal yang sama. Nah, ini berarti meneliti hal yang sama tapi di kurun waktu tahun yang sama. Nah, ini tidak boleh dilakukan, ya, karena akan terjadi duplikasi penelitian. Bisa melakukan penelitian yang sama tapi misalnya kurun waktunya berbeda, atau kurun waktu yang sama tapi objeknya berbeda, gitu ya. Baik, nah, bagaimana untuk langkah melakukan penelitian terdahulu ini bisa dilakukan di perpustakaan, ya. Perpustakaan merupakan salah satu tempat peneliti dalam mencari informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba satu ilustrasi kasus dari bagaimana kita menentukan rancangan penelitian, ya. Tadi kita telah singgung bahwa untuk membuat rancangan penelitian ada 8 langkah, ya, ada 8 tahap atau 8 bagian besar, dari mulai penelitian terdahulu, ya, mencari referensi mengenai penelitian terdahulu. Saya ulangi lagi. Kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah, yang ketiga adalah perumusan masalah, yang keempat adalah pertanyaan penelitian, yang kelima adalah tujuan dan manfaat penelitian, kemudian landasan teori, ketujuh adalah hipotesis, dan kedelapan adalah metodologi penelitian. Baik, untuk langkah yang pertama, penelitian terdahulu. Misalnya kita ingin melakukan penelitian mengenai hubungan antara permainan tradisional dengan kemampuan sosial anak, misalnya, ya. Karena kita tahu anak-anak di zaman sekarang sudah mulai meninggalkan permainan tradisional, ya, tapi lebih asik dengan permainan-permainan yang didukung oleh gadget maupun sosial media. Nah, ini dari tema yang menarik, dari topik yang menarik ini, misalnya kita tertarik untuk melakukan penelitian mengenai situasi tersebut. Nah, untuk mengetahui kira-kira ada hubungan tidak, ya, antara permainan tradisional dengan kemampuan sosial anak, gitu ya. Nah, kemudian untuk lebih mendalami dan mengetahui apakah sudah ada penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian terdahulu, studi penelitian terdahulu. Apakah telah ada penelitian dengan tema serupa, atau penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pertama, ya, yang disebut juga sebagai penelitian rintisan, ya. Jika sebelumnya belum ada penelitian mengenai tema yang akan dilakukan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneliti tersebut merupakan peneliti perintis atau peneliti pertama. Nah, baik, setelah studi penelitian terdahulu, maka selanjutnya adalah menentukan latar belakang masalah. Nah, dalam membuat latar belakang masalah ini berangkat dari berbagai pertanyaan yang muncul. Mengapa kira-kira masalah ini menjadi sesuatu yang penting?
Apakah permainan tradisional kemudian benar-benar berhubungan dengan kemampuan sosial anak, ya? Karena dengan permainan tradisional mungkin kan anak lebih berinteraksi dengan sesamanya, berbeda dengan main sendiri di gadget masing-masing, ya. Nah, kira-kira masalah ini penting tidak? Bahwa kemampuan sosial anak itu penting tidak, ya? Nah, kemudian bagaimana kemajuan teknologi yang ada membuat anak-anak lebih tersita pada permainan yang tersedia di gadget, ya, sehingga sudah meninggalkan permainan tradisional yang memungkinkan interaksi dengan anak-anak seusianya. Nah, ini berbagai pertanyaan ini yang kita masukkan dalam latar belakang masalah, bahwa dengan permasalahan yang ada, situasi yang ada saat inilah berkaitan dengan kemampuan sosial anak saat ini di zaman modern ini, maka dilakukanlah penelitian mengenai kemampuan sosial anak terkait dengan permainan tradisional yang telah mulai ditinggalkan. Nah, intinya seperti itu, ya, latar belakang masalah. Nah, kemudian setelah latar belakang masalah, kemudian dilakukan perumusan masalah, ya. Berbagai pertanyaan tadi, ya, digunakan untuk merumuskan masalah, ya. Bagaimana bahwa keterampilan bersosialisasi itu diperlukan, penting, ya, bagi perkembangan kepribadian anak. Karena kalau anak terlalu introvert, ya, tertutup, tidak mau berinteraksi dengan sesamanya. Nah, ini kepribadiannya seperti apa nanti setelah semakin besar, ya. Nah, ini, ya, dari berbagai hal yang menjadi pertanyaan dalam penyusunan latar belakang tadi, yang membantu dalam penyusunan latar belakang tadi, kemudian digunakan untuk merumuskan masalah, ya. Rumusan masalah adalah berupa pertanyaan, ya, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini yang disebut sebagai pertanyaan penelitian. Tadi yang kita teliti adalah kita ingin meneliti hubungan antara permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak, ya, bagaimana anak bersosialisasi. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh hubungan antara permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Baik, nah, setelah kita buat rumusan masalahnya, maka kita tentukan tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian yang akan kita laksanakan, ya. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Karena rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh hubungan antara permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Baik, setelah kita tentukan tujuan penelitiannya, kita tentukan manfaat dari penelitiannya. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Setelah dilakukan penelitian tersebut, mengkaji hal tersebut, maka melalui penelitian tersebut secara tidak langsung adalah mengenalkan permainan tradisional yang mulai ditinggalkan kepada anak-anak di zaman modern ini, supaya melirik juga permainan tradisional, gitu, ya, yang diharapkan bisa mendorong keterampilan sosial dari anak-anak di zaman modern ini. Baik, setelah disusun rumusan masalah, kemudian ditentukan tujuan dan manfaatnya, kemudian langkah berikutnya yang merupakan langkah ketujuh dari rancangan penelitian adalah menyusun hipotesis atau menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesis ini dibedakan menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif, ya. Atau hipotesis nol disebut juga H0 dan hipotesis alternatif disebut juga dengan HA, ya. Hipotesis nol, yang dimaksud dengan hipotesis nol, ya, adalah dugaan awal sebelum dilakukan penelitian. Nah, dugaan ini biasanya berisi apa yang ingin dipatahkan atau ditolak dengan melakukan penelitian. Misalnya, penelitiannya tadi kita tahu bahwa penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh, berarti H0-nya dianggap tidak ada pengaruh, ya. Karena H0 ini adalah berisi apa yang ingin dipatahkan untuk menolak dari
dari dilakukannya penelitian. Dengan demikian H0-nya adalah tidak ada pengaruh hubungan antara permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Nah, sebaliknya HA-nya yang akan dibuktikan ya, yang akan dibuktikan adalah bahwa diduga ada pengaruh hubungan antara permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Baik, selanjutnya setelah disusun hipotesis, maka yang terakhir adalah menentukan metode penelitiannya ya. Jadi jenis penelitiannya apa, teknik pengumpulan datanya bagaimana. Nah, teknik pengumpulan data ini tadi telah kita singgung bahwa berkaitan dengan alat atau instrumen pengumpulan datanya. Misalnya teknik kuesioner ya, instrumennya ya kuesioner atau angket tadi ya, yang telah kita singgung di awal tadi. Baik, kemudian analisis datanya, teknik analisis datanya menggunakan analisis apa, kuantitatif apa kualitatif. Kemudian unit analisisnya, siapa yang diteliti ya. Karena yang diteliti adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak, maka yang diteliti ya anak, ya anak, bukan remaja ya, di bawah remaja, ya. Kemudian anak-anak yang sudah tidak anak-anak yang masih melakukan permainan tradisional dengan anak-anak yang sudah tidak melakukan permainan tradisional ya. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan signifikansi antara bagaimana anak yang keterampilan sosial dari anak yang masih melakukan permainan tradisional atau masih tidak kurang begitu mengakses gadget ya misalnya, dibanding dengan anak yang benar-benar sudah meninggalkan permainan tradisional. Baik, selanjutnya di layar kita bisa lihat teknik pengumpulan data terhadap baik itu data primer maupun data sekunder ya. Di situ nampak sebagaimana tadi yang telah kita singgung bahwa berbagai teknik pengumpulan data berkaitan dengan alat atau instrumen dari pengumpulan data yang dilakukan. Misalnya tadi kita contohkan bagaimana jika teknik pengumpulan datanya adalah teknik kuesioner, maka yang disebut sebagai alat atau instrumennya adalah angketnya atau kuesionernya. Kemudian jika teknik wawancara, maka yang merupakan instrumennya adalah pedoman wawancaranya. Kira-kira wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur ya, misalnya pertanyaannya sudah disiapkan atau tidak, misalnya bebas gitu ya, wawancara yang mengalir gitu ya, itu tidak disiapkan, atau setengah-setengah gabungan antara kedua metode tersebut. Misalnya disiapkan pertanyaan yang akan diwawancarakan, tapi juga memungkinkan untuk pertanyaan tersebut berkembang ya apabila pada saat wawancara berkembang ke topik yang terkait. Baik, selanjutnya kita masuk dalam menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian ya. Tadi kita telah belajar dari satu ilustrasi kasus ya, bagaimana dari topik kemudian disusun latar belakang masalahnya, rumusan masalahnya, hipotesisnya hingga metodologinya. Kita lanjutkan ke pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, apa perbedaan antara kedua pendekatan tersebut? Bisa kita lihat pada tabel tersebut ya. Salah satunya dari masalah yang diteliti, pendekatan kuantitatif menekankan kepada beberapa variabel, sedangkan kualitatif menekankan pada banyak aspek dari satu variabel. Misalnya satu variabel, tapi kemudian apa saja yang terkait, gitu ya. Sedangkan kuantitatif misalnya hubungan antara variabel A dengan variabel B, atau variabel A dan B terhadap variabel C. Jadi variabelnya tertentu ya, bisa ditentukan banyaknya variabel. Nah, baik, selanjutnya mengenai tujuan. Kuantitatif untuk menguji teori dan menegakkan fakta-fakta, sedangkan
kualitatif untuk mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal. Kemudian untuk kuantitatif objeknya adalah perilaku manusia dan fenomena alam. Untuk kualitatif objek yang diteliti adalah perilaku manusia dan prosesnya, karena bisa berupa keterangan-keterangan ya, prosesnya ya. Tidak bisa diwujudkan dalam angka. Kemudian sampel ya, untuk kuantitatif sampelnya bisa besar, memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang ada. Maksudnya bagaimana? Misalnya yang dipilih adalah kelompok yang terkontrol pada misalnya siswa SMA saja misalnya gitu ya. Sedangkan kualitatif biasanya kecil, tidak representatif dan dengan tujuan tertentu. Kemudian dari hal metode pengumpulan data, dari kuantitatif bisa angket, wawancara, observasi, checklist. Sedangkan kualitatif dari lebih kepada observasi, pengamatan dan wawancara. Ya, kemudian kuantitatif dari bentuk datanya adalah berupa angka, sedangkan kualitatif berupa kalimat, bisa gambar, perilaku, replika, manuskrip yang di luar angka atau numerik. Kemudian kuantitatif sifatnya deskriptif, komparatif dan asosiatif atau hubungan. Komparatif membandingkan, asosiatif hubungan, deskriptif mendeskripsikan secara jelas. Ya, sedangkan kualitatif lebih ke deskriptif. Baik. Demikian tadi perbedaannya. Lalu bagaimana dengan persamaannya? Nah, persamaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif ya. Pada tahap awal sama-sama berusaha untuk meneliti tema secara umum. Kemudian dalam mencari informasi awal bisa menggunakan metode yang sama. Kemudian data yang diperoleh sama-sama diolah dan kemudian dibuat laporan penelitian. Nah, masing-masing pendekatan tersebut memiliki karakteristik tersendiri ya. Dan selain memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri juga memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, keterbatasan dari pendekatan kuantitatif adalah membutuhkan proses perencanaan yang lama ya, karena kuantitatif ini nantinya analisisnya juga analisis kuantitatif, yakni dalam hal ini ada analisis statistik yang tentunya dibutuhkan benar-benar metodologi penelitiannya adalah terinci. Jadi proses perencanaannya harus benar-benar sematang mungkin ya. Kemudian sulit dalam memperdalam data. Maksudnya bagaimana? Dibandingkan dengan kualitatif, misalnya kita melakukan wawancara. Wawancara bisa kita lakukan dengan sangat mendalam, mencari keterangan sedalam-dalamnya. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh pendekatan kuantitatif. Baik. Nah, bagaimana dengan keterbatasan dari pendekatan kualitatif ya? Kualitas penelitian tergantung pada pengalaman peneliti ya. Karena untuk pendekatan kualitatif dibutuhkan benar-benar mendalam ya. Jika penelitinya belum memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi, pengalaman yang cukup, mungkin intuisinya, sensitivitasnya untuk mendalami permasalahan lebih mendalam itu masih kurang gitu ya. Kemudian subjektivitasnya tinggi tergantung dari penelitinya ya, karena lebih berupa keterangan ya. Keterangan itu kan subjektif ya. Kemudian perubahan perilaku informan, misalnya satu informan pada saat ini kita lakukan wawancara, jawabannya begini, jawabannya A misalnya. Kemudian seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau mungkin sebulan lagi kita wawancara lagi untuk wawancara lebih mendalam, ternyata sudah berbeda. Nah, ini yang sangat riskan sekali ya, keterbatasan dari pendekatan kualitatif. Kemudian waktu pengumpulan data lama karena membutuhkan observasi, pengamatan secara mendalam. Misalnya dilakukan teknik wawancara, maka wawancaranya juga mendalam. Nah, ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Berbeda misalnya jika kita menggunakan angket atau kuesioner yang pada pendekatan kuantitatif, maka kita sebar kuesioner 20, kita tunggu mungkin 20 kuesioner itu akan langsung kembali kepada kita misalnya ya. Kemudian tidak ada prosedur standar ya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang benar-benar terencana, prosedural ya, tahapannya yang akan dilalui. Nah, kualitatif ini relatif lebih mengikuti perkembangan yang terjadi pada saat dilakukan penelitian. Kemudian interpretasi yang berbeda antara peneliti tadi, yang kembali lagi ke subjektivitas tadi ya. Baik. Nah, selanjutnya ada berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut penelitian kualitatif ya. Ada studi kasus,
fenomenologi, etnometodologi, etnografi. Ya, studi kasus sebagai kajian yang rinci atas suatu peristiwa. Kemudian fenomenologi, ya, bahwa objek ilmu tidak terbatas pada hal yang empiris tapi juga mencakup fenomena yang berada di luar itu. Kemudian etnometodologi, ya, merupakan cara mempelajari perilaku sosial dengan mendeskripsikan sebagaimana adanya. Kemudian etnografi, usaha untuk mendeskripsikan kebudayaan dan aspek-aspek kebudayaan. Nah, selanjutnya, bagaimana memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Tadi kita telah sekilas menyinggung mengenai populasi dan sampel, ya. Bagaimana populasi adalah keseluruhan dari yang akan kita teliti, ya. Sedangkan sampel adalah sebagian tapi mewakili keseluruhan populasi. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari pengambilan sampel? Yakni mengadakan pengurangan terhadap jumlah objek yang diteliti. Kalau populasinya sangat besar, maka tidak memungkinkan untuk kita melakukan penelitian terhadap populasi yang sangat besar, ya. Kemudian mengadakan generalisasi terhadap hasil penelitian. Maksudnya apa? Kesimpulannya ringkas terhadap fenomena yang sangat banyak, gitu ya. Kemudian menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, hal-hal yang bersifat umum, ya. Kemudian bagaimana cara menentukan sampel, ya. Dalam teknik pengambilan sampel dibedakan teknik acak atau random dan tidak acak. Baik, untuk teknik pengambilan sampel acak dibedakan menjadi sampel acak sederhana, sampel berstrata, sampel kelompok, sampel wilayah, dan sampel proporsi, ya. Sampel acak sederhana misalnya peneliti mencatat subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak menjadi sampel, ya. Misalnya akan meneliti siswa SMA MY, gitu ya. Tidak peduli mana yang kelas 10, tidak peduli mana yang kelas 11, tidak peduli mana yang kelas 12, tidak peduli pula mana yang dari jurusan IPA, mana yang jurusan IPS, diambil acak yang ditemui di depan gerbang, misalnya diberi kuesioner misalnya, ya. Nah, ini sampel acak sederhana, ya. Siapa saja bisa berkesempatan menjadi menjadi sampel dari suatu penelitian. Nah, kemudian sampel berstrata, ya. Misalnya dari suatu populasi terbagi atas tingkat tadi, ya. Misalnya meneliti dari siswa SMA MY, kan ada tingkatannya, ada tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12. Nah, dari kelas 10 diacak mana yang akan dikasih. Kemudian dari strata tingkat 11 diacak mana yang akan diambil acak sebagai sampel. Demikian pula untuk kelas 12, mana siswa yang terpilih secara acak sebagai sampel dari penelitian, gitu ya. Baik, kemudian sampel kelompok atau cluster sampling, ya. Teknik sampling acak yang dilakukan dengan memilih kelompok dan bukan individu yang terdapat dalam populasi. Misalnya dari siswa SMA MY diambil kelompok IPA saja, gitu ya. Nah, ini sampel kelompok. Kemudian sampel wilayah. Teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Misalnya dari 10 IPA diambil 5, dari 10 IPS diambil 5. Nah, ini dari masing-masing kelompok diambil 5 misalnya, ya. Yang dijadikan sampel adalah 5 siswa dari 10 IPA, 5 siswa dari 10 IPS, 5 siswa dari 11 IPA, dari 11 IPS. Nah, ini disebut sebagai sampel wilayah. Kemudian sampel proporsi atau imbangan, ya. Bagaimana teknik pengambilan sampel berstrata atau sampel wilayah? Merupakan penyempurnaan dari sampel yang dari strata tadi, ya. Contohnya tadi kan dari strata kelas tadi, ya. Kemudian dari wilayah, ya. Misalnya dari strata kelas 10 wilayah IPA, tapi yang masih dipilih lagi misalnya yang memiliki hobi tertentu misalnya. Nah, ini, ya, lebih penyempurnaan lagi dari sampel berstrata dan sampel wilayah. Kemudian teknik pengambilan sampel tidak acak, ya. Ada sampel bertujuan, sampel kuota, dan sampel yang diambil beruntun atau snowball sampling, ya. Sampel bertujuan, yakni cara pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau wilayah, tapi pada tujuan tertentu. Misalnya mau meneliti siswa SMA MY yang merupakan anak sulung, misalnya mau meneliti kemandirian siswa, ya, sehingga dilihat dari yang anak sulung misalnya. Nah, ini tujuan tertentu, ya. Baik, kemudian sampel kuota, misalnya
Peneliti menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan terpenuhi. Misalnya menginginkan kuotanya adalah 30 saja, ya, maka ya sudah dengan ciri-ciri tertentu tapi maksimal 30 gitu ya. Nah, ini sampel kuota. Kemudian sampel yang diambil secara beruntun. Misalnya awalnya hanya menentukan 5, kemudian setelah perjalanan pengambilan data, kemudian 2 kali lipatnya, oh ternyata sampelnya diambil 10, kemudian bertambah lagi sampelnya menjadi 15 misalnya. Nah, demikian terus. Nah, ini yang disebut sebagai snowball sampling. Baik, selanjutnya adalah mengenai pengumpulan data. Nah, data yang kita kumpulkan, yang kita ambil tentunya bukan sembarangan data, tapi data yang memiliki syarat-syarat tertentu ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari suatu data bisa kita jadikan data penelitian atau akan kita kumpulkan adalah data harus objektif atau sesuai kenyataan. Kemudian data harus dapat mewakili dari apa yang akan kita teliti ya, apa yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian data harus mendekati kebenaran ya. Kemudian data harus up to date. Misalnya kita melakukan penelitian kurun waktu 2015 hingga 2020, maka ya up to date untuk kebutuhan waktu tersebut ya. Tidak kemudian 10 tahun sebelumnya misalnya yang kurang relevan gitu ya. Kemudian data harus ada hubungannya dengan persoalan yang dipecahkan. Baik, selanjutnya, nah dari data yang kita kumpulkan tersebut, kira-kira apa kegunaan dari data tersebut ya? Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang ada di masyarakat, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan. Nah, selanjutnya ada banyak jenis data ya. Ada jenis data menurut cara perolehan, kemudian menurut sifatnya dan menurut sumbernya. Menurut cara perolehannya kita bedakan menjadi data primer dan data sekunder ya. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan, dari objek yang kita teliti ya. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perseorangan atau pihak lain atau institusi lain. Misalnya kita membutuhkan data jumlah masyarakat miskin di daerah atau di kota Serang, maka kita meminta data dari Badan Pusat Statistik misalnya ya, Badan Statistik Kota Serang. Nah, ini disebut sebagai data sekunder. Kemudian menurut sifatnya data dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif ya. Sesuai dengan namanya, maka data kuantitatif adalah data berupa angka, sedangkan data kualitatif adalah berupa di luar angka, bisa gambar, bisa grafik, bisa keterangan ya. Kemudian menurut sumbernya data dibedakan menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi atau data dalam ya. Kemudian data eksternal adalah data yang menggambarkan sesuatu di luar suatu institusi, suatu negara, suatu organisasi. Baik, demikian tadi adalah materi dari bab 4 rancangan penelitian sosial. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.